yang selalu sayang kepada kita, yang selalu memberi nikmat tanpa kita minta. Kita dikasih air tanpa beli, bayarnya malah PDAM. Allah yang memberi air malah tidak pernah dapat apa-apa, karena tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuat air. Kira-kira siapa yang bisa membuat air? Tidak ada. Kalau tanah juga tidak ada yang bisa buat. Tidak ada. Udara tidak ada yang bisa buat. Jadi Allah begitu sayang kepada kita, maka malu rasanya jika kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya jika kita bersyukur kepada Allah, itu sejatinya kembali kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bertemu dengan beliau di surga nanti. Mungkin surganya tidak satu level karena banyak salah yang kita lakukan. Semoga kita sempat atau diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan beliau. Ibu-ibu, hari ini kita ngaji beda dengan biasanya. Saya kalau ngaji biasanya kitab Arba'in Nawawi. Hari ini kita ngaji tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, terkhusus huruf H, dengan tema kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, mereka ngomong kalau pemilu, gitu deh. Enggak enak tiba-tiba kita ngomong pemilu. Jadi nanti kaidahnya apa di Muhammadiyah, nanti baru kita nyerempet terkait persiapan tanggal 14 nanti, bagaimana arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan kita yang akan kita jadikan pedoman dalam menentukan hak kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ibu-ibu jamaah pengajian, Islam itu agama yang lengkap, mulai tidur sampai tidur lagi, semua diatur. Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Kalau urusan mau tidur saja diatur, padahal itu urusan yang menurut kita tidak terlalu berdampak luas. Misal kita tidur, ya tidur lupa berdoa gitu kan nggak apa-apa. Itu aja diatur sama Islam, dengan berdoa miring sebelah kanan. Kalau misalkan takut nanti ada yang menyantet, apa kaidah dari Nabi? Suruh baca 3 surat pendek itu, yang 3 kul itu, ditiupkan di tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Itu apa ya? Tameng Islami. Kalau misalkan takut ada godaan yang menyerang kita, itu aja diatur. Apalagi sesuatu yang lebih besar, lebih berdampak. Dan agama Islam itu kan dimensinya banyak. Satu, akidah. Akidah itu terkait dengan kepercayaan kita. Kita ngerti Allah itu dari mana? Dari wahyu. Dari wahyu. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita lahir, Allah tidak menurunkan nama, kitab sucinya, tidak mengutus Nabi dan Rasulnya. Tiba-tiba kita ngerti siapa itu Allah, siapa itu malaikat, siapa itu Nabi dan Rasul. Nggak mungkin.
Karena di kitab IPA nggak ada. Sekolah kita pelajaran IPA masa ada tentang Nabi dan Rasul? Nggak ada. Itu yang pertama akidah. Yang kedua ibadah. Diatur bagaimana kita sholat. Sholatnya ada kemana? Kiblat. Tahu dari mana kalau sholat itu ada kiblat? Dari wahyu. Baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Wudu diatur juga. Kenapa harus cuci tangan dulu sebelum wudu, terus setelah itu umur. Semua itu diatur sama Islam. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga akhlak. Saat kita ketemu dengan orang, apa yang harus kita lakukan? Yang berjalan menyapa yang duduk, yang mengendarai sepeda motor menyapa yang berjalan. Kan itu urut-urutannya. Yang muda menyapa yang tua. Itu kan urut-urutannya. Itu akhlak. Akhlak dengan sesama manusia. Kalau ada hewan, bagaimana cara kita memperlakukan? Kalau tidak bisa merawat, lepas saja. Atau agar kita, akhlak kita kepada alam. Misal, seringkali kalau hujan begini terjadi banjir, yang disalahkan siapa? Kenapa terjadi banjir? Hujannya deras. Kenapa di tempat lain hujannya sama derasnya nggak banjir? Kasihan, hujan itu berkah. Tapi selalu disalahkan kalau sebagai penyebab banjir. Padahal kalau ada kerusakan di bumi dan langit, siapa yang harus disalahkan? Manusia. Doharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Bumi langit ini rusak karena ulah manusia. Banjir itu kan kerusakan. Berarti yang harus disalahkan manusia. Apa komunitas atau? Ya bisa jadi nggak orang kote, bisa jadi orang kote tapi kote wajar. Pasirnya terlalu banyak atau sampahnya terlalu banyak. Kalau kita dekat laut kok bisa banjir? Karena ini air itu mengalir ke jadi. Atau terkait dengan muamalah duniawi, jual beli diatur. Bagaimana kalau kita sakit harus berobatnya kemana diatur. Kalau kita sekolah, bagaimana sekolah diatur. Itu dimensi ajaran agama Islam. Apa saja? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah dunia. Jadi ada 4. Itu dimensi ajaran Islam. Jadi kalau ada Pak Ustadz jelaskan, ya satu dari 4 hal ini. Ya kadang menerangkan akidah, kadang menerangkan tentang ibadah, kadang menerangkan akhlak atau muamalah. Terkait akidah, tadi saya sampaikan sumbernya wahyu. Ini nggak terlalu dalam supaya nanti kita cukup waktu sampai menjelaskan di akhir. Pokoknya kalau terkait akidah sumbernya wahyu, maksud di karang-karang. Contoh di karang-karang. Dulu di desa saya itu ada pohon besar sekali di pasar. Itu dikeramatin. Tiap hari tertentu dikasih kembali. Disembelihkan ayam, kalau punya duit kambing, kalau punya rezeki banyak sapi. Itu ada. Terus ada yang berani motong karena katanya ada penunggunya. Semuanya nggak ada yang berani. Terus ada salah satu kader Muhammadiyah motong. Ya karena tauhidnya sudah kencang. Gak takut apa-apa kecuali kepada Allah saja. Jadi potong itu pohon. Karena orang Muhammadiyah itu kalau tauhid kan kencang. Karena pada dasarnya kan seperti yang
yang kita baca di kitab Arba'in tempo hari. Kalau Allah itu berkehendak kita celaka, sak dunia menghalangi itu nggak bisa. Tapi kalau Allah itu berkehendak tidak celaka, sedunia menghendaki celaka juga nggak bisa. Atas dasar hadis itu katakannya, nek aku ayai celaka, ya celaka itu kehendak Allah bukan karena kok. Nek ayai gak celaka, masih penuh diri ngamu apa ya apa. Nah itu namanya akidah, itu sumbernya dari wahyu. Wahyunya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis. Makanya kalau orang Muhammadiyah tauhidnya seperti itu. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Bahkan kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang Muhammadiyah itu nek tahu dia kencang gak milu asuransi. Lu coba istri saya termasuk orang kaya Pak, orang kaya. Istri saya itu setiap ditawari asuransi nggak pernah. Tiba-tiba sakit parah, masuk ke rumah sakit internasional di mana daerah Inder. Tiba-tiba saja itu orang yang ikut bayar banyak sekali. Karena apa? Semasa hidupnya dia investasi ke orang lain. Dia cerita, setiap kali perjalanan ke Malang saat ada lumpur lapindo, itu kan macetnya luar biasa. Setiap lewat, kalau ada orang yang jualan dipanggil, Pak sini, sehari sampai dapat berapa? 100 tak kasih, akuannya bagikan ke orang-orang. Ngomong, ini sedekah saya hari ini. Ngomong ke orang-orang semua. Kan sama juga tak beli kan? Katakanlah berarti ini 1.000, ya udah tak kasih 1.000. Sekarang waktunya sampai yang sedekah. Bagikan ke sopir-sopir yang hari ini kena macet. Bilang, sedekah saya hari ini. Dan itu rutin dilakukan, tidak pandang orang. Makanya saat dia sakit, dia tidak pernah ikut asuransi. Tiba-tiba saja ketika sakit, itu ada saja orang yang bayar. Dan suaminya juga pernah tahu siapa yang bayar, karena sudah perjanjian sama rumah sakit. Yang bayar Pak rahasianya ya, saya bayar ibu ini di kamar sekian. Jadi ketika pulang itu nggak keluar duitnya. Karena saya dibilang gitu, ya bisa jadi benar. Karena memang tauhidnya sudah pok sampai 100%. Itu salah satu yang mungkin bisa jadi untuk kita. Makanya ketauhidan itu jangan dicampur dengan syirik. Kita menyembah Allah, tapi lali di urusan betulan marahnya. Kita menyembah Allah, tapi urusan derek kerjaan DP nang dukun dan diterima, atau bayar orang dan dilebono, itu artinya kan kita lupa kepada Allah. Makanya orang yang nyogok untuk bisa masuk pekerjaan itu lupa siapa yang punya kuasa untuk menerima. Kan rezeki itu dari Allah. Jadi kalau dia takdirnya di situ, siapapun nggak bisa nalain. Atau kalau takdirnya nggak di situ, siapapun menolong tidak akan bisa masuk. Itu prinsip akidah. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu wujud ketundukan kita kepada Allah. Kalau kita itu hormat pada orang tua, apapun yang diminta oleh orang tua itu pasti kita lakukan. Dan kita sudah ikrar la ilaha illallah. Hanya Allah saja, yang lain tidak. Jadi kalau Ustaz tadi Hidayat menerjemahkan la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi hanya Allah saja, yang lain tidak. Kita lihat, hanya Allah saja,
yang lain tidak. Kita mengabdi kepada Allah saja, tidak ke yang lain. Di kokor sholat, ya mergo kita diperintah oleh Allah, bukan karena musim pemilu, bukan karena mau nikah, karena mertuanya jadi imam, atau karena yang lain. Hanya Allah saja, hanya karena Allah saja, bukan karenanya. Itu ibadah. Dan ibadah tidak sekedar hanya sholat, puasa, haji, tapi juga ibadah-ibadah sosial seperti ini. Ada orang sakit, kita pilih, kita sedikit memberikan bantuan untuk beli es, beli makan, beli jajan. Itu bagian dari ibadah sosial kita. Dan ketika kita di masyarakat seperti ini, kan bisa saja terjadi cara beribadah yang berbeda. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Ya, wis gak usah ngurusi sing ngono-ngono. Karena apa? Mereka juga punya dalil, kita punya dalil. Nek gegeran gak mari-mari. Karena apa? Memang Nabi pernah kunut. Nabi juga tidak selalu kunut, berbeda. Jadi syukur Nabi pernah kunut, tapi tidak selalu kunut. Utawa nyeting asyhadu an la ilaha illallah. Ana sing mulai asyhadu bareng. Ana sing mulai at-tahiyat nyeting. Padha ana dalile kabeh. Utawa wong mau sujud dari rukuk dari kita ya. Iku tangane sik apa? Lututnya dulu. Tangan sik. Lutut sik. Dua-duanya ada. Itu hadisnya jejeran. Di Imam Bukhari gak ada, di Imam Muslim gak ada, sing ana Sunan Abu Dawud, hadisnya jejeran. Setelah diteliti, Nabi ketika masih muda, kalau sujud dengan lutut terlebih dahulu. Setelah beliau mulai sepuh, tangannya lebih dahulu. Ayo, ada yang di mana? Modal berarti modal. Sing salah sirah di sini. Sing salah sirah di sini. Gak bisa ya. Iya, jadi kalau ngaji kita kurang banyak, kurang jauh, kalau ada pendapat yang berbeda dengan kita, jangan langsung disalahkan. Karena imam-imam dulu itu kalau ngaji fikih, lalu kita bayang. Saya dulu di pesantren, kalau ngaji fikih, kitabnya sebesar itu. Sebesar itu. Itu mulai bahas wudu, kayak kumur-kumur, hiro, ini basuhnya itu mulai belakang, potongan kepala itu dibahas semua. Dan ada dalilnya semuanya. Kita nggak bisa saling punya. Yang penting ada dalil. Jadi sudah nggak usung lagi saling. Apalagi membid'ah, bid'ahkan, bid'ah dolalah kita waduh. So, mari kita mencoba. Jadi Muhammadiyah gak gampang bid'ah, no? Gak gampang, apalagi kalau bilang dari ngafir. Gue gampang bid'ah, ngaji nih Quran itu, maca nih Quran, lalu yang diwaca pelajaran agama Islam anak SD belum baca kitab yang betul-betul akhir-akhir ngomong diambil tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah kita sudah banyak. Itu ibadah ya. Sekarang akhlak. Jadi setelah kita bahasa kita ibadah, sekarang akhlak. Akhlak kayak gitu. Makanya orang sekarang itu ya, masalah akhlak itu jadi yang paling penting dibahas. Karena katanya ada krisis akhlak. Krisis akhlak. Sing tuwa gak ngomongan sing enom gak dihormat karo sing tuwa. Anak mentang mau bilang dari. Kan banyak cerita itu. Bapak anak banting bapaknya.
mateni ibu atau bapaknya, orang bapak malah menggauli anaknya. Sudah, dunia ini memang sudah akhir zaman. Jadilah dakwah kita semakin banyak. Karena apa? Karena semakin banyak yang harus kita lakukan. Jadi akhlak kita dengan Allah, akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan alam, itu perlu kita. Selanjutnya muamalah duniawiya. Jadi dunia ini harus dikelola. Karena Allah itu mengamanatkan dunia ini kepada manusia. Ceritanya kan Allah nawar dunia ini, siapa yang mau kelola? Ditawar nang langit, ampun. Ditawar nang malaikat, juga ampun. Ditawar nang gunung, ampun. Sing gelem ring ora mana tidak. Manusia. Tapi apa nasi Allah menungso itu? Dan gomat itu kata-katanya Allah. Innal insana jahul, menungso itu bodoh. Jadi bukan karena apa-apa. Yes, kita lihatlah, merasa bisa. Tapi karena ini sudah jadi amanat kita, maka harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Di TV dulu kan kita masih sempat ya, mungkin yang seusia-usia, kalau mandi ya di kali, karena apa? Kalinya masih bagus. Kalau sekarang dulu kalinya tok ya tengok ya. Artinya apa? Amanat kali itu dipasrahkan ke kita sudah salah kelola. Dikasih hutang bagus, gundul mengenai ceritanya kayak buta gitu ya, pinggir-pinggir rimbun tengahin kalau apa-apa gitu. Makanya sekarang banyak longsor, banyak banjir bandang, sisi-sisi bencana alam. Itu bagian dari kebodohan kita. Seperti yang disampaikan oleh Allah, dikasih amanat, menerima amanat, tapi manusia tidak bisa mengelolanya dengan baik, makanya dianggap orang bodoh. Lah, salah satu urusan dunia kita ini adalah urusan politik yang berbeda. Kita mau, karena waktunya sudah agak. Salah satu urusan dunia yang harus kita kelola dengan baik adalah urusan politik. Politik itu apa sih? Biasanya mau biar ada politik teman, apa siasatnya bagus. Inti politik itu apa? Kita mendapatkan kewenangan secara sah. Polisi itu punya kewenangan. Kewenangan apa? Nilang, nangkap penjahat. Terus apa lagi? Itu nggak sah. Yang sah saja. Kalau tidak sahnya banyak sekali. Bolehkah kita yang bukan polisi tiba-tiba di tengah jalan nyemprit kita minggir, surat-suratnya sampai singkat. Polisi bisa gitu karena ada bahwa contoh lagi Pak Lurah itu punya kewenangan. Salah satunya kalau kita ngurus apa-apa ada yang harus tanda tangannya Pak Lurah. Nah, tiba-tiba saya tanda tangan. Kira-kira ini simpen sih tanda tangan ini. Berarti tidak berwenang. Politik itu urusan soal berwenang tidak berwenang. Setelah ini, kenapa kita repot-repot coblosan? Karena kita ingin memilih orang yang akan mewakili kita yang punya wewenang. Kan tidak bisa saya tiba-tiba Pak langsung ke Jakarta ya. Aku ini mewakili ibu Aisyah bukan itu.
Kerbangan Utara. Jadi mau Jakarta, jadi kan Washington. Buktinya apa? Sampai mewakili punya kewenangan. Jadi makanya karena politik itu terkait dengan kewenangan. Dan kalau urus negara kewenangan itu banyak sekali. Saya cerita ya Pak. Berapa banyak ulama kita yang dulu ngomong doli itu tutup haram itu zina. Pak Yai Piro itu saya ngomong. Kira-kira doli itu apa? Mari menurut Risma. Tutup sampai saya. Kekuatan kita yang seberjuta-juta ini ngomong tentang yang menurut kita baik. Tapi kalau tidak ada kewenangan, gak direken. Contoh doli itu sampai terkenal di dunia Surabaya itu, ya gara-gara salah satunya karena lokalisasi doli. Tapi sopo yang punya kewenangan untuk wali kota, Bu Risma yang tangan lokal detik tutup. Pak Yai yang ngomong sampai buruh gak tutup. Nutup diri, dia gak boleh karena tidak punya kewenangan. Misal, orang tetangga kita yang kalau malam itu rumahnya dipakai untuk karaoke. Menurut kita itu melanggar aturan. Kalau kita tutup sendiri, nggak boleh. Harus ngomong ke Pak RT-nya, Pak RT nanti ngomong ke Pak Polsek, Polseknya turun untuk atau Satpol PP yang turun. Jadi itulah politik kewenangan. Makanya proses politik itu penting karena terkait sopo yang kita kasih titipan kewenangan itu, kita pasrah kewenangan. Contoh misal, dulu itu sekolah kan masih bayar kan ya, masih SD negeri. Kita protes ngalor ngidul karena direken. Tapi bareng mari ngono, ana dana bos, ana bogdan, erek-erek sak kalimatnya, wes gratis. Kira-kira kita mampu menggratiskan sekolah sa Indonesia? Sak sugi-sugi kita, kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Makanya politik itu sesuatu yang penting asal digunakan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Untuk lokalisasi, membebaskan biaya sekolah, meringankan biaya kesehatan, membantu orang lansia dan lain sebagainya. Itu adalah kewenangan tidak bisa setiap orang bisa. Harus mereka-mereka yang punya kewenangan. Nah, proses memberi kewenangan adalah lewat proses politik, nyoblos partai A, nyoblos partai B, nyoblos si A, nyoblos si Wong Muhammadin al-Golput Haron Golput Muhammadiyah. Jadi ini Ustaz Adi, kalau kita golput karena kita benci dengan semua orang yang sedang nyalon, kemudian yang nyoblos itu orang-orang yang gak benar banget, terus kita dipimpin oleh mereka-mereka, dosa. Kita boleh tidak puas dengan orang-orang yang sedang memimpin, tapi di antara yang jelek-jelek itu pasti ada yang kejelekannya lebih sedikit. Ya kan? Tidak ono sempurna. Malaikat yang memimpin Indonesia mungkin yang malu ya. Sampai setan yang bisa disingkir, betul. Setan kalah perang di orang-orang. Jadi jangan golput. Karena kalau golput hak kita tidak bisa digunakan. Kalau kita ingin sesuatu, kita nggak punya hak. Karena apa? Suara kita tidak kita berikan. Jadi harus tetap terlibat. Atau mau nggak coblos itu. Ya di Karawang sih dulu. Ojo terus tak
nyoblos. Nek gak nyoblos malah sorot utawa sampean tak kok bingung dicoblos iki kabeh. Lah terus lah kok timbang nulis umumah itu. Mengingat Muhammadiyah mengharapkan orang untuk golput. Jadi tanggal 14 kudu teko. Masih ora jajani. Engko nang jaluk KPPS jajan. Nek kan oke jajan tak teko wae. Ojo. Kudu semangat isu-isu. Udah. Gitu ya. Karena apa? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Islam dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Satu sama lain saling membutuhkan. Islam bisa berkembang karena ada topangan kekuasaan. Bayangkan kalau kita bermusuhan dengan kekuasaan itu, iso kira-kira ngaji kayak gini. Pernah dengar cerita Uighur di China, itu mau poso gak oleh itu, dipaksa mangan oleh bulan puasa. Itu cerita-cerita yang beredar di YouTube itu. Jadi kalau ada orang Uighur, terus ini orang pemerintahnya tahu sekarang itu bulan puasa, ditekan situ, diombeni, dipaksa nggak terlumbi. Bayangkan, itu kalau kita punya negara tidak ngerti soal agama, wayai poso dipaksa orang. Kita kan enak, wayai poso bebas, malam sahur keliling, ono buka bersama, kurang apa ini. Tapi yang pentingnya agama itu berkembang memang harus mempunyai kekuatan politik. Ojo kegiatan di pemerintah, ini kegiatan pemerintah apa? Engkau masjid ditutup, sekolahan ditutup, sembuharan ditutup di kafe, kali sholat, kali haji, kali rokok. Aku gak ngerti kan? Kan kita haji bebas-bebas saja. Kalau orang-orang lain yang negaranya tidak mengizinkan, terus bu haji, umroh, poso, jadi gitu. Makanya orang Islam itu tuh melek politik dan ngerti politik. Semoga kamu urusan ngomong aja. Nek politik itu kuasai ngomong sih nggak bener terus gitu. Nah, bro, tiba-tiba pelajaran agama Islam dihapuskan dari jadwal pelajaran. Nah, terus anak-anak yang alhamdulillah itu ngerti agama Islam atau enggak? Kan itu putusan politik. Putusan politik. Nah, terkait organisasi kita, Buya Saki Allahuyarham, beliau sudah meninggal, itu pernah bilang gini, Muhammadiyah itu yatim piatu politik. Ngerti itu maksudnya? Kayak wong yatim piatu, kamu sih ngurusi dalam urusan politik. Memang Muhammadiyah itu jago urusan pendidikan, sekolah dhuwur-dhuwur, gedungnya tapi kampusnya mendidih, rumah sakitnya mendidih. Tapi urusan politik Muhammadiyah itu yatim piatu, kamu sih ngurusi. Contoh, Prof. Zainuddin Malik, anggota DPR dari PAN, daerah pemilihan Lamongan Gresik. Beliau bilang, ketika ada undang-undang rumah sakit, itu ada salah satu pasal bahwa rumah sakit itu harus berbadan hukum sendiri. Lihat-lihat nggak masalah bu, tapi rumah sakit Muhammadiyah badan hukumnya kan Muhammadiyah. Kalau undang-undang itu disahkan, pasal itu diketok, Muhammadiyah itu rumah sakitnya tutup kabeh. Karena apa? Karena tidak bisa memperpanjang izin. Gara-garanya apa? Badan hukum rumah sakit Muhammadiyah itu ikut pimpinan pusat Muhammadiyah, bukan yayasan. Kayak sekolah ini ya, tidak ada yayasan karena semuanya milik pimpinan pusat. Masjid semuanya milik pimpinan
Nah kalau masing-masing itu disuruh ngurus badan hukum dewe-dewe, ya buyar buka oleh. Lah iku ning gak ono anggota legislatif teko Muhammadiyah sing memang kader Muhammadiyah. Nek ro pasal itu ya kudu berjuang supaya pasal itu tidak lolos. Lah nek kalau Muhammadiyah sing jero, ya kata wong mari itu dipraktekno. Barang waya perpanjangan izin, kalau sing di-ACC. Mergo apa? Badan hukumnya Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, pimpinan pusat gak sah. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, badan hukumnya apa? Pimpinan pusat Muhammadiyah gak sah, karena masing-masing menurut undang-undang itu harus punya badan hukum dewi-dewi. Nah ini loh, goro-goro sakalinya, sakaliman. Efeknya apa? Sak Indonesia kalau Rumah Sakit Muhammad. Bayang goro-goro sakan 5 sak pasal. Makanya calon atau wakil kita itu penting supaya apa? Bisa menyuarakan kepentingan, terutama kepentingan persyarikatan. Kalau persyarikatan saja dibela, apalagi kepentingan kita. Kepentingan kita. Mati. Ada. Tempo hari. Anak panti punya wakil-wakil kita di sana itu penting supaya apa? Kepentingan warga persyarikatan dan persyarikatan ada yang memperjuangkan. Nah kalau kita tidak peduli dengan itu, lah bagaimana orang lain mau peduli dengan itu? Makanya kata Buya Syafi'i, Muhammadiyah itu yang piatu, nek urusan politik, takorono kang sing reket, berarti penting kita punya wakil sendiri. Karena apa? Dulu Muhammadiyah pada zaman awal-awal Orde Lama itu kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa terlibat. Kasman Singodemujo, Ki Bagus Hadikusumo, bahkan Pak Karno itu punya NBM. Insinyur Soekarno itu punya NBM Muhammadiyah. Istrinya yang pertama siapa namanya? Fatmawati. Itu anaknya ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Jadi Bu Fatma itu kader Aisyah, kader Nasyiatul Aisyah. Bisa lagi aku saling. Itu orang Muhammadiyah semua. Jadi kita punya tokoh-tokoh gandal di masa lalu yang terlibat secara langsung pada proses kemerdekaan dan pembentukan negara ini. Tapi anehnya setelah reformasi, tokoh-tokoh kita tidak banyak. Karena memang orang Muhammadiyah yang terjun ke politik juga tidak banyak. Kalau terjun, saya nyoblos kurang akeh. 2019 DPRD provinsi itu ada 3 kader kita yang punya suara 15.000. Jadi totalnya 50 ribuan. Sayangnya di partai yang berbeda. Coba ini di partai yang sama, kita pasti sudah punya wakil. Karena apa? Surabaya itu tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi anggota dewan di Indrapura. Karena apa? Ada 3 orang kader Muhammadiyah punya suara 15 ribuan, tapi beda partai. Akhirnya suara nih, yo nang kono 15.000, nang kono 15.000, nang kono 15.000. Coba itu kumpul di satu partai, insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Nah, ke depan kita mau kemana? Apakah masih mau seperti itu?
suarane mengabang sakmene, suarane juga mene, suara nang orangnya sakmene, nang putih sakmene, nang biru sakmene. Ama dhewe wis titik. Nek dibagi sithik. Ya, cara tambah dadi apik. Makanya kita perlu ngumpul supaya apa? Suaranya jadi satu, agar ada salah satu yang jadi. Karena apa? Karena pimpinan pusat Muhammadiyah sedang riwayat. Jawab mana? Soal pilpres, insya Allah jenengan sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Gak perlu diatur sama pimpinan pusat. Kalaupun saya atur, nek bedo sampai pasti nolak. Iya kan? Soal pilpres susah. Dan Muhammadiyah sudah main 3. Jadi ada kadernya yang di 01, ada kadernya yang di 02, ada kadernya yang di 03. Makanya tidak diatur sama pimpinan pusat. Yang diatur adalah soal pilihan legislatif dengan program jihad politik Muhammadiyah. Memang ini jihad, Bu. Artinya jihad itu apa? Kudu pemenang, kudu kemeringat. Kudu gedung, sampai bunur gedung. Negat pemenang tidak gedung, tidak kemeringat, gak jadi. Di Polri itu apa? Satu dapil, satu kader yang jadi. Berarti ojo pecah menghenti pusat sikap. Indrapura Jawa Timur CDP. Terus yang di mana? Cedak alun-alun, alun-alun Surabaya, kantor DPRD Kota. Kudu sapa? Nek gak ngono buka mesti dadi gak yakin pas saya. Karena apa? Muhammadiyah Surabaya ini kalau mengikuti pemilu tahun 2019 suaranya Pak Najib Hamid itu mestinya Surabaya punya wakil. Tahu Pak Najib Hamid ini? Pak Najib Hamid itu kader tulen Muhammadiyah yang usianya juga enggak sudah dipanggil sama Allah, mau direkam. Itu ketika nyalon DPD, suara dari Surabaya saja itu 50.000 lebih. Bayangkan, kalau itu kita ulangi, insya Allah kita punya wakil di dapil 2, kita punya wakil di provinsi, kita punya wakil di pusat. Karena butuh 50.000 saja Surabaya, pasti jadi. Saya ditanya, sumbangannya Pak Biasa tiap kilo Pak. Bijen itu 450. Insya Allah saya ini 1000 kan? Insya Allah 1000. Amin. Makanya Bapak Ibu-ibu, bukan maksud Muhammadiyah jadi tim sukses, bukan. Karena memang ini perintah pimpinan pusat bahwa Muhammadiyah untuk pemilu legislatif harus berjihad, Kader Muhammadiyah terbaik harus kita pilih, kita antar ke kursi legislatif. Tahu ya? Kalau pilihan kita mencelat, saya pilih kuning, istri saya pilih hijau, bapak saya pilih biru, tetangga serba atau ponakan saya milih abang. Ampun kamu ini tadi yakin saya. Karena apa? Karena anggota kita itu nggak banyak. Ya konkret ya ketika pemilihan Pak Najib Hamid itu hanya 50.000 orang se-Surabaya. Tapi kalau se-50.000 itu ngumpul di satu orang, insya Allah jadi. Itu ya. Jadi tahu ya, kenapa kita harus ngumpul di satu nama untuk tiap-tiap level itu. Muhammadiyah itu untuk sampai ya, pilihannya itu dibikin dengan amplop paling sekretari 1.000. Kamu mungkin ada cara mungkin 1.000. Terus paling sekretari. Saya pernah ditawari atau mau amplop milih nopo, milih hijau.
Kan itu banyak ya, jadi kan aman. Kira isi kalau mulai murah ya enggak juga. Regane murah emang tahu nih. Ya kalau 3M nggak apa-apa saya terima. Jadi jangan gunakan diri kita dengan menerima amal. Insya Allah ada rezeki, insya Allah ada rezeki. Dan orang-orang itu jangan sampai terima-terima amplop yang akhirnya terus merubah pilihan. Merubah pilihan. Ikuti arahan-arahan dari pimpinan Muhammadiyah. Karena apa? Insya Allah kalau pimpinan Muhammadiyah mengarahkan itu tidak ada unsur duitnya, insya Allah karena itu untuk kepentingan umat. Saya itu nggak pernah kampanye. Gua anggota KPPS saya nggak pernah saya. Meskipun sudah diminta, nggak pernah mulai pemilu pertama juga. Karena bagi saya politik itu memang apa ya? Yang penting, cuma saya nggak bakat di politik. Cuma karena ini instruksi ya, harus kita sukseskan. Harus kita sukseskan. Semoga sukses. Oke. Pilihan legislatif, dapil 2 bagian. Dengan sudah tahu arahannya memilih siapa, amankan itu minimal sak kasur. Tahu ya? Sak kasur. Sak omah pilihannya suadane. Sak kasur kudu aman. Mari ngono sak suwe, sak dapur. Bojone pilihan kudu padha. Sak dapur, sak rumah kudu padha. Sak sumur kanan kirinya itu ya. Untuk kota amankan, untuk provinsi amankan, untuk pusat aman. Supaya apa? Ada calon kita yang bisa duduk di legislatif. Insya Allah kalau pimpinan sudah menikahkan seseorang itu pasti sudah dikaji baik buruknya, potensinya insya Allah aman, insya Allah. Nek kalau nek macam-macam ini kalau tak sungguh macam-macam, karena nyentil, gitu kan? Ada pertanyaan? Karena sudah malam. Surat suaranya kan ada 5 kotak. Presiden itu abu-abu. DPD merah. Tahu DPD itu ya? Di hari ini agak lain karena bahas politik. Tapi kan kita tahu ya, kenapa politik itu penting, kenapa kita harus ngumpul di satu nama, kenapa harus jadi calon-calon kita, supaya apa? Ada yang membela kepentingan kita dan kepentingan persyarikatan. Nasrun minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.